Pak Putu, ini kan sudah dengar ya langsung dari BPJPH. Kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang kendala-kendala itu selama ini memang belum teridentifikasi atau memang karena masih banyak yang harus dibentuk infrastruktur atau bangunan dari sistem jaminan halal ini? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Leo. Kami melihatnya sebenarnya itu terjadi di awal, tapi sekarang pada saat beberapa waktu terakhir itu sudah semakin cepat sebenarnya. Kami dari KNEKS juga melakukan koordinasi kolaborasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Kami membantu dari hulu, hilir, dan proses. Ada 12 badan ya tadi yang dibilang Pak Haikal ya? Ya. Kementerian 9 dan badan ada 3. Ya. Nah, dari sisi hulu, terutama di sisi pelatihan, pendampingan. Tadi ada pelatihan juga untuk Juleha, Juru Sembelih Halal, dan juga kami membantu di sisi tadi yang Mbak Be sebutkan, rumah potong hewan halal. Kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kemendagri untuk mendorong rumah potong hewan halal. Karena kalau rumah potong hewan sudah selesai, yang sekarang jumlahnya sekitar 550-an, itu akan membantu sekali mengurangi proses audit di sisi hilirnya. Itu di sisi hulu. Kemudian di sisi hilir, kementerian lembaga terkait itu membantu juga dalam beberapa program. Sebagai contoh, Kementerian UMKM waktu itu namanya Kemenko UKM. Mereka membantu 15.000 sertifikat halal di 15 kota. Kemudian Kemenperin punya program juga untuk sertifikasi halal, Bank Indonesia punya, dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Kemudian ada lagi di sisi hulu, sisi hilir, itu ada satu program sederhana, namanya Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat. Nah, ini merupakan satu area yang menjamin membantu para pedagang kuliner untuk disertifikasi halal. Dibantu oleh kementerian. Kemudian juga diperiksa aman dan sehatnya oleh Kementerian Kesehatan. Ini kerjasama antara BPJPH, kemudian KNEKS, Kementerian Kesehatan, Kemenko UKM, dan beberapa, dan Bank Indonesia. Nah, itu zonanya. Kemudian dari sisi sosialisasi, tadi concern dari Babe juga, ada banyak yang kita lakukan bersama semua kementerian. Contoh, membuat video. Itu ada di YouTube cukup banyak video-video sosialisasi. Ada bagaimana tata cara sertifikasi halal, kemudian juga ada di situ kisah sukses dalam mengurus self declare, itu ada. Sudah ada influencernya tidak di dalamnya itu, Pak? Memang itu karena ya kan zaman sekarang yang dilihat itu influencernya. Nah, gitu, itu Pak dia. Putu. Itu kita influencernya dari internal kementerian lembaga. Ada juga e-learning. Kami memasang e-learning itu di e-learningnya Kementerian Keuangan. Itu juga beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Proses juga demikian. Kami mendengar dari kawan-kawan di lapangan. Salah satu contoh, kita bertemu dengan Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia, ALPI namanya. Mereka mengatakan bahwa di case ini ada case seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.